Salam gila bola. Liverpool berhasil mengatasi kesalahan yang dibuat Juventus serta Bayern Munchen untuk menaklukkan pembunuh dua raksasa itu, Villarreal, pada semifinal leg pertama yang digelar Kamis 28 April 2022 dini hari. Sebelum kita melihat bagaimana kecerdikan pelatih Liverpool Jurgen Klopp yang berhasil membekuk Villarreal dan mendapatkan 2 gol tersebut, dan juga perbedaan strategi The Reds dengan Juventus dan Bayern Munchen dalam menghadapi si kapal selam kuning, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. The Reds membanjiri pertahanan si kuning. Seperti terlihat pada babak pertama, Liverpool tidak henti-hentinya membanjiri pertahanan Villarreal. Mereka mencatatkan 13 percobaan serangan selama babak pertama, tapi hanya memiliki 2 serangan tepat sasaran ke gawang Geronimo Rulli, nihil gol. Hal ini sudah memperlihatkan taktik Jurgen Klopp untuk mencari probabilitas gol. Jika sedemikian banyak serangan dilakukan, tidak mungkin tidak terjadi gol. Hal ini terjadi pada paruh kedua, ketika satu sepakan Jordan Henderson dari sudut sempit memantul di kaki pemain belakang asal Ekuador, Pervis Estupinan, dan memantul lagi di ujung-ujung jari kiper Rulli yang menggapai ruang kosong sebelum merobek gawang di tiang jauh. Semula dicatatkan atas nama Henderson, tapi kemudian dialihkan menjadi gol bunuh diri, sebab tak mungkin jadi gol jika tidak memantul di ujung kaki Estupinan. Hanya dalam waktu 2 menit visi dari Thiago, kerjasama cepat Mohamed Salah dan Sadio Mane berujung gol kedua Liverpool. Villarreal seperti biasa menerapkan jebakan offside, tapi Sadio Mane menahan larinya sepersekian detik untuk menunggu assist dari Mo Salah dan akhirnya menjadi gol. Villarreal hanya 1 peluang gol. Dari data pertandingan terlihat bahwa El Submarino Amarillo gagal membahayakan gawang Alisson Becker selama 90 menit. Mungkin salah satu pekerjaan termudah bagi kiper Brasil itu. Hanya ada 1 percobaan serangan selama babak pertama dan gagal berujung serangan ke gawang The Reds. Nihil upaya selama babak kedua. Berbeda dengan Bayern Munchen yang sedikit menganggap remeh tim dari kota kecil Spanyol berpenduduk hanya 50.000 orang saja. Pasukan Jurgen Klopp tidak jatuh dalam jebakan yang sama. Dominasi bola Liverpool naik dari 63% pada babak pertama menjadi 79% untuk paruh kedua, menihilkan percobaan gol dan tembakan dari Villarreal selama babak kedua. Dalam sejarah kompetisi Liga Champions dan sejak data pertandingan dicatatkan, inilah salah satu pertandingan semifinal dengan percobaan serangan dan tembakan tepat sasaran paling minim. Satu saja upaya serangan dari Villarreal dan nihil shot on target. Sama sedikitnya dengan Inter saat melawan Barcelona pada tahun 2010. 1 upaya dan nihil tembakan ke gawang Barca. Beda Liverpool dari Juventus dan Bayern Munchen. Ini memang pertandingan yang sama sekali berbeda daripada yang biasa dihadapi Liverpool. Tapi hal yang sama terjadi pada akhir pekan sebelumnya, ketika Everton tandang ke Anfield di ajang Liga Inggris. Skuad Frank Lampard itu bertahan mati-matian selama babak pertama, sebelum akhirnya ditembus pada paruh kedua. Dominasi luar biasa tim merah atas tim biru kota Liverpool mencapai 83% selama 90 menit, dan jumlah percobaan serangan mencapai 18 kali, berujung pada 2 gol dari Andy Robertson dan Divock Origi. Beda Liverpool dengan Juventus dan Bayern Munchen adalah anak-anak Jurgen Klopp tidak mengizinkan adanya serangan balik dari tim lawan, seperti yang diderita pasukan Massimiliano Allegri pada 16 besar dan Julian Nagelsmann saat perempat final. Unai Emery masih percaya leg kedua. Ekspresi kemarahan dari Unai Emery setiap kali anak buahnya kehilangan bola memperlihatkan bahwa ia masih percaya skuadnya bisa membalikan nasib pada leg kedua. Dalam jumpa pers usai pertandingan, sang pelatih Spanyol memberi ancamannya. Laga leg kedua pekan depan akan sangat-sangat berbeda dari leg pertama, kata Emery. Sangat penting untuk mengubahnya di kandang sendiri, terutama taktik. Liverpool akan sangat menderita dibandingkan malam ini, kata Emery. Ia boleh sangat percaya diri karena terbukti menjadi spesialis kompetisi piala, terutama sekali di babak sistem gugur. Memenangkan 3 gelar Liga Eropa bersama Sevilla 3 tahun berturut-turut, tahun 2014, 2015, dan 2016. Setelah itu gagal di final Liga Eropa bersama Arsenal pada 2019 dan memenangkannya untuk keempat kali bersama Villarreal pada 2021.
Posisi sebagai juara kompetisi kedua Eropa itu menyebabkan El Submarino Amarillo memperoleh 1 tiket ke babak penyisihan grup Liga Champions 2021-2022. Perjalanan Villarreal lolos dari grup. Si kapal selam kuning hanya lolos sebagai tim nomor 2 dari grup F di bawah Manchester United. Tapi sementara Manchester United terhenti di babak 16 besar Liga Champions oleh pertahanan keras kepala Atletico Madrid, pasukan Unai Emery berhasil lolos sampai ke semifinal. Pada 16 besar, Villarreal menghentikan Juventus dengan skor 1-1 di Spanyol sebelum menang 0-3 di Turin. Setelah itu juara 2020 Bayern Munchen menghadang mereka di tahap perempat final. Pau Torres dan kawan-kawan menang tipis 1-0 di kandangnya sendiri. Sebelum gol telat pemain Belanda Arnold dan Juma menyebabkan leg kedua usai 1-1 dan agregat 1-2. Villarreal pun lolos ke semifinal. Fakta-fakta lain kemenangan Liverpool. Hanya ada selisih 133 detik antara gol bunuh diri Pervis Estupinan dan gol kedua The Reds dari Sadio Mane. Villarreal sepertinya tidak menyiapkan skenario usai kebobolan 2 gol. Skenario yang didoktrinkan oleh Unai Emery adalah menahan Liverpool imbang 0-0 pada leg pertama semifinal. Sebagai akibatnya, ketika 2 gol The Reds masuk dalam selisih 2 menit, permainan The Yellow Submarines berubah menjadi kacau balau. Tim tamu terbelah antara mencoba melakukan serangan guna menyamakan skor atau bertahan lebih kuat lagi guna mencegah terjadinya gol ketiga. Ini memberi para pemain klub lebih banyak melakukan sentuhan pada bola di sepertiga akhir lapangan pada menit-menit akhir pertandingan daripada selama 70 menit pertama. Mungkin juga memperlihatkan kelelahan dari para pemain tim tamu. Gol Sadio Mane itu menjadikan sang bintang Senegal mencatatkan 14 gol babak sistem gugur sepanjang keikutsertaannya di Liga Champions. Jumlah 14 gol tersebut sama banyaknya dengan yang diperoleh legenda Chelsea Didier Drogba, menjadikan keduanya kini pemain Afrika dengan gol terbanyak di babak sistem gugur. Sementara itu 13 percobaan gol Liverpool selama babak pertama tanpa berujung gol merupakan upaya sia-sia terbanyak dari sebuah pertandingan Liga Champions. Hal ini bisa memberi kita konteks betapa keras kepalanya si kapal selam kuning dalam bertahan, bahkan lebih ekstrim daripada Atletico Madrid saat menghadapi Manchester City di tahap perempat final. Pada sisi lain, jika akhirnya The Reds berhasil melaju ke final kompetisi, lawan-lawan mereka di tahap sistem gugur musim 2021-2022 kalah kualitas. Villarreal adalah juara kompetisi Liga Eropa tahun 2021. Demikian juga Benfica 2 kali finalis Liga Eropa dan 2014. Dan Inter Milan yang mereka singkirkan di tahap 16 besar adalah finalis 2020. Coba bandingkan itu dengan El Submarino Amarillo yang menyingkirkan Juventus di 16 besar. Juventus juara Eropa 2 kali dan runner-up 7 kali kompetisi ini. Demikian juga Bayern Munchen yang mereka singkirkan pada perempat final adalah juara Liga Champions 2020, juga juara kompetisi ini 6 kali sepanjang sejarah dan runner-up 5 kali. Jadi bagaimana menurutmu? Masih adakah harapan bagi Villarreal di leg kedua atau Liverpool yang akan melenggang dengan mulus ke final Liga Champions?